Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Wah, makanannya banyak banget. Seru langit kesenangan bersama Lintang. Lagi-lagi mini family ini pergi ke pasar malam di balai desa. Tidak sendiri karena Sheila dan Angel ikut menemani. Seharusnya Irfan ikut juga, tapi kepulangan laki-laki itu sedikit tertunda. Karena kapal Akbar Amanda harus mengalami kemacetan. Para penumpang dipindah ke kapal yang menuju Tanjung Harapan, berarti Irfan mutar lewat darat agar tidak semakin lama. Kesalahan ada di Irfan. Sudah Nara pesankan tiket di dermaga Tanjung Priuk malah datang ke dermaga Desa Behari. Kembali pada Nara sekarang. Laki-laki cantik itu asik memilih jajanan untuk mereka. Lintang meminta martabak manis rasa coklat dan keju. Sambil menunggu pesanan Lintang, mereka berkeliling sambil melihat jualan yang lain. Terlihat ramai. Mas, satenya satu. Pakai bawang goreng. Siap, Pak. Nanti saya balik ke sini lagi, kata Jagat membenarkan letak gendongan langit. Adek mau apa? Permen kapas? Enggak, ibu larang soalnya gigi adek ada yang bolong gara-gara banyak makan yang manis-manis. Yang lain ajalah. Tangan Jagat merangkul bahu sempit istrinya, sedangkan Lintang memimpin perjalanan mereka. Banyak berhentinya saat bersama dengan Lintang, sebab anak itu sedang mengamati makanan yang dijual. Sekiranya menarik akan dibeli. Jagat dan yang lain berhetiin di penjual gorengan. Nara memilih beberapa gorengan untuk suami dan anaknya. Tahu isi sayurnya, bakwan apa ini? Udang, kah? Iya, satunya 4.000. Mau? Nara menoleh pada suaminya. Mas, coba aja. Anak-anak juga gak suka sama udang. Abang pengen bakwan udang. Tidak. Nara menatap penjualnya dan kembali menunjuk. Bakwan udangnya satu aja, Bu. Terus ini pisangnya juga sama tempe buat harga 5.000 aja. 28.000. Makasih. Mereka kembali ke penjual sate dan martabak manis. Di tangan Jagat sudah ada beberapa makanan yang sudah mereka beli dari awal datang. Sesampainya di parkiran ada Sheila dan Angel sudah menunggu. Jagat hanya menggelengkan kepalanya melihat penampilan saudaranya ini. Setelah bercerai, Sheila kembali kehidupan awalnya. Suka memakai baju sangat terbuka, bahkan menampakkan bagian tubuh yang tergolong privasi. Beli baju sama sandal. Jagat menarik resleting jaket adiknya. Enggak ada ngambil makanan buat ibu. Ada kok dalam jok motor. Tadi nungguin Mas dulu baru pulang. Langsung pulang. Jangan singgah-singgah. Iya. Angel mengendarai motor lebih dahulu. Jagat dan anak istrinya. Lampu-lampu dari rumah menerangi perjalanan Jagat bersama keluarganya. Candaan terlantarkan dengan spontan dan terasa nyaman. Ia menyukai suasana seperti sekarang. Sudah lama ia berharap merasakan hal seperti ini. Pelukan hangat dari istrinya, celotehan sederhana anak-anaknya membuat Jagat merasa menjadi keluarga paling bahagia yang paling ada. Dan sesampainya di rumah, Nara membawa si kembar masuk ke dalam karena ia ingin mengajak anaknya melakukan panggilan video bersama abangnya. Ia mengambil nampan kayu, piring dan beberapa mangkuk karena ada yang menjual bakso di sana dan cireng kuah. Nara dan Jagat berpapasan di pintu masuk dapur. Yang paling muda memberikan senyuman termanisnya. Mas, si cantik sedikit berjinjit dan memberikan ciuman di bibir suaminya. Cinta sama Mas Jagat, diawali dengan ciuman dan diakhir dengan ciuman dari sang istri. Mas, Nara menatap suaminya bingung. Jagat terdiam kaku dengan kepala menunduk. Astaga, sayang. Jagat terkekeh pelan, ikut membungkukkan badannya agar sejajar. Ia ikut memberi ciuman lebih dalam. Cinta sama adek selamanya. Nara cekikikan kesenangan mendapatkan rasa cinta yang membuncah dari suaminya. Aku apa si kembar?
Sayang, Jagat mendesah frustasi. Tak bisa memilih antara sang istri dan si kembar. Semuanya aku sayang. Petik 2. Jagat mengangkat tubuh ramping istrinya. Menggendong Nara ke depan TV, menikmati makanan yang mereka beli di pasar malam barusan. Lintang dan Langit sudah mencomot makanan di dalam kresek bening. Lama, pasti ayah sama ibu lagi buat sesuatu, kan? Tuding Langit memeluk Jagat. Ayah tadi ngapain? Siapin adak buat Langit. Enggak, jangan. Gak mau punya adek. Bocah itu kembali tantrum saat digoda ingin memiliki adiknya. Pokoknya gak mau. Adek bakal ngambek. Lintang menatap adik dan ibunya bergantian. Bocah laki-laki itu sedang memikirkan sesuatu yang teramat penting. Pasti menyenangkan memiliki adik semanis Langit. Ia akan dikelilingi laki-laki manis dan menggemaskan. Jika itu terjadi, maka Lintang akan bersikap overprotektif pada kedua adiknya agar tidak ada yang berani mendekati. Tapi sebelum itu ia harus menjadi laki-laki dewasa seperti ayahnya. Kekar, kuat, pintar, dan tinggi. Saat ada bocah lain ingin macam-macam maka Lintang sekali menghajar saja. Lintang tertawa kencang. Melihat ketiba-tibaan ini membuat yang lain menatap Lintang aneh. Tawa itu semakin kencang. Bahkan, Langit mengeratkan pelukannya pada sang ayah. Video call dengan Irfan tertunda. Di kamar bernuansa ungu muda, Angel menatap foto seseorang dengan penuh puja. Tangannya mengusap dengan pelan, perasaan ini sudah lama berlangsung. Rasa kagum perlahan-lahan berubah menjadi rasa cinta. Angel terkekeh pelan. Irfan, gumamnya sambil memberikan kecupan pelan pada foto adik kelasnya itu. Udah lama banget ya. Dulu kamu masih kecil banget, suka main ke rumah pergi Jagat. Sekarang sudah gede, makin ganteng. Tapi kenapa kamu harus punya hubungan sama manusia bangsat itu? Ini masih perihal rasa tak suka Angel saat Nara mendapatkan hadiah kalung dari Dadang. Bapak juga. Kenapa selalu dukung banget Jagat nikah? Lebih baik Jagat gak usah nikah aja biar hidup sama kami, gerutunya kesal. Angel orang yang mudah merasakan iri pada orang lain. Selalu ingin merasa di atas. Tidak ingin kalah. Malam itu, ia berusaha mencari cara agar dapat membuat Nara jatuh sejatuh-jatuhnya. Dalam hati Angel berkata, orang seperti Nara tidak pantas bahagia. Getaran ponsel menghentikan isi pikiran Angel. Halo. Hening, tak ada sahutan sama sekali. Petik 2. Angel. Suara ini terdengar tidak asing. Ia seperti kenal. Astaga Mas Agung, pekiknya sedikit tertahan. Udah lama banget, Mas. Apa kabar? Itu masih perlu dibelai. Agung salah satu pelanggan tetap milik Angel. Aduh, Dek. Kamu masih manja aja. Boleh gak Mas minta pap itumu dulu? Mau bayar berapa? 50.000, bisa. Murah banget, Mas, tapi karena yang minta Mas Agung, aku mau kok. Segala percakapan dan kegiatan Angel di dalam kamar diketahui oleh Sheila. Wanita itu menatap kakaknya tak percaya. Selama ia mengira Angel menolak segala pilihan ibunya karena menunggu Irfan, melainkan karena pekerjaan gelap milik Angel. Ia bergegas pergi, takut ketahuan. Mengunci pintu kamarnya. Sheila tidak tahu hal gila yang kakaknya lakukan, bermain dengan banyak laki-laki tanpa ada status yang jelas. Mengapa kehidupan begitu kejam? Sheila teringat perselingkuhannya dengan Heru. Laki-laki itu tak pernah ia hubungi lagi setelah bercerai dengan Iwan. Dari perceraian itu, Sheila banyak sadar bahwa selama ini ia hanya menganggap Iwan mesin pekerja untuk mendapatkan uang saja. Berbeda dengan rumah tetangga yang penuh dengan gejolak ketakutan, kesedihan, ketidakpastian yang nyata. Mini family kita asik menyelami mimpi indah masing-masing. Pelukan hangat Jagat memberikan kesan nyaman pada Nara yang masih berjaga. Entah mengapa ia selalu kesulitan tidur. Lidahnya ingin mengecapkan sesuatu yang masam agar bisa tertidur. Mas Jagat, bangun dulu.
Laki-laki 32 tahun itu terbangun kaget. Kenapa sayang? Pengen pipis. Mau makan mangga. Kayaknya ada jeruk di dalam kulkas, mau makan itu. Astaga, sayang. Jagat mengusap wajahnya. Melirik jam dinding menunjukkan angka 11 malam. Kamu dari tadi gak ada tidur. Nara menggeleng memberikan jawaban. Mau jeruk pakai garam. Besok aja, ya, sekalian kita ke kebun cengkeh langsung periksa nanas. Nara menggeleng. Aku mau sekarang bukan besok. Tapi ini udah malam, Dek. Mas Jagat gak sayang aku. Bibir itu melengkung ke bawah, tanda sedang sakit hati karena perlakuan suaminya. Aku cuma kepengen makan jeruk aja kena marah. Dia sudah gak sayang aku lagi. Iya, Mas buatkan asalkan gak pukul-pukul lagi. Jagat menahan pergelangan tangan Nara untuk berhenti memukul pahanya sendiri. Tunggu, ya, hehehe. Makasih, sayang Mas Jagat. Jagat pergi ke dapur untuk memenuhi permintaan Nara. Ia mengupaskan satu jeruk nipis berukuran kecil di antaranya. Menaburkan dengan garam secukupnya dan mengambil sekepal nasi untuk Nara makan. Selesai. Ia kembali ke kamar dengan piring dan galas. Ia menyuapkan setengah saja, tapi Nara langsung melahap sisa jeruk nipis. Nasinya dimakan biar gak kena mak besok pagi. Berhasil menuntaskan keinginan Nara, Jagat kembali tertidur, membaringkan badannya dan menarik Nara ke dalam pelukan. Cinta Mas Jagat. Cinta sama Dek Nara. Banyak orang berpendapat bahwa memiliki anak di saat usia muda sangat membahayakan. Nara mempercayai hal tersebut karena bagian untuk menampung janin masih belum sempurna. Tapi Nara tidak pernah menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi dan bahkan itu ada di dalam dirinya. Nara baru berpendapat bahwa ia sedang hamil tanpa melakukan tes kehamilan. Karena apa? Karena Nara takut kabar kehamilannya membuat suasana tetangga sebelah semakin memanas dan membuat Nara dan anak-anaknya dalam bahaya. Lintang, Langit, dan Jagat sama sekali tidak mengetahui tentang tebakan Nara sekarang. Ia cukup rajin menjaga kesehatan tubuhnya dan berhati-hati dalam bekerja. Seperti pagi ini, Nara bersama si kembar akan berangkat TK untuk melaksanakan study tour walaupun sudah lulus. Janji Jagat tentang perkebunan cengkeh dan kopi membuat anak-anak bersemangat. Apalagi diiming-iming dengan susu dan snack. Sudah pasti kesenangan. Hitung dulu yang baik dan benar. Dimulai dari angka 1, ya. Jangan ada yang keluar dari barisan. Instruksi dari guru-guru Tek menyambut kedatangan Nara. Kedua anaknya diperintahkan untuk segera bergabung. Lucy, guru TK, mengikat benang merah di kelingking Lintang dan Langit. Jarak dari TK dan kebun cengkeh tidak terlalu jauh. Mungkin untuk ke kebun kopi mereka harus menaiki mobil agar sampai ke perbukitan. Pagi itu kegiatan anak-anak hanya ada di kebun. Karyawan Jagat menyambut kedatangan anak TK Desa Sumber Jati dengan perasaan bahagia. Karena sebagian pekerja di sana adalah orang tua dari anak-anak itu. Jagat selaku pemilik kebun memberikan arahan untuk melihat proses penamaan cengkeh, perluasan lahan, pembudidayaan tanah untuk cengkeh, pemupukan. Bahkan, cengkeh-cengkeh yang siap panen juga ditunjukkan. Matahari perlahan naik. Anak-anak diperintahkan untuk beristirahat sebelum pulang. Jam menunjukkan angka 11 jam 0 menit 1 detik seharusnya sebelum jam menginjakkan angka sebelah harus selesai. Tapi karena yang diajak adalah anak-anak sedikit susah untuk dibawa kompromi. Pondok kecil untuk istirahat para karyawan lapangan disulap menjadi tempat piknik anak TK. Sebelum makan kita harus apa? Berdoa. Pinter. Ayo berdoa dulu sebelum makan. Hening. Tidak ada yang bersuara. Anak-anak selesai berdoa mulai sibuk makan sambil bercanda dengan teman-teman di samping. Desi tersenyum bahagia, meskipun anggotanya berkurang karena tidak ada jamaah. Semoga bocah itu mendapatkan teman yang baik di sana. Harapan Desi hanya itu. Sedangkan Nara asik berjalan, menatap kebun cengkeh suaminya.
Ditemani dengan si pemilik dan payung transparan itu, Jagat menjelaskan tentang perkebunannya ini. Mas hebat banget. Pasti anak-anak bangga punya ayah sehebat Mas Jagat. Jagat menatap wajah cantik istrinya. Anak-anak pasti beruntung punya ibu kayak Dek Nara, sedangkan Mas aja udah bersyukur dapat yang paket komplit kayak begini. Kedua tangan Nara melingkar pada pinggang Jagat. Jelas dong, Mas Jagat. Ia memberi senyuman manis. Suamiku ganteng banget. Biasanya pihak suami yang suka membuat istrinya tersipu, tapi sekarang terbalik. Jagat kerap dibuat tersipu oleh istri cantiknya. Dengan gemas laki-laki tinggi itu menggigit pipi istrinya. Sangat manis dan wajib untuk diicip. Sakit gelombang, katanya sedikit mendayu. Oh, iya, Mas. I love you, much. Mata Jagat membola kaget. Istrinya berani mengambil satu kecupan pada bibir Jagat. Nara, iya suami aku. Jagat memalingkan wajahnya yang memerah. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dibuat salah tingkah dengan laki-laki baru menginjak angka 20. Yang benar saja, Jagat harus mempersiapkan mentalnya untuk kedepannya. Cie, ayah malu sama ibu. Teriakan dari belakang mengagetkan pasangan ini. Lintang berdiri melindungi adiknya dari sinar matahari. Ibu sama ayah kok jalan berdua aja, sih. Kata teman abang tadi. Ayah sama ibu kayak kakaknya kalau pacaran. Ibu kok pacaran sama ayah? Langit menatap orang tuanya bingung. Berarti adik sama abang pacaran juga, dong. Kan, kemana-mana selalu jalan berdua. Tidak seperti itu konsepnya bocah kecil. Katakan pada Jagat di mana kamera tersembunyi sekarang. Ia ingin mengibarkan bendera putih sebesar-besarnya. Sungguh Jagat tidak kuat melihat kemanisan keluarganya ini. Ayah tenang aja. Nara dan Jagat menatap Lintang. Apa? Adek dengarkan abang dulu. Lintang menangkup pipi gembul adiknya. Ayah dan ibu itu tidak pacaran, tapi mereka itu suami istri. Dan abang sama adik itu saudara jadi tidak boleh pacaran. Astaga, Nara kagum dengan pemikiran dewasa anak pertamanya. Ih, anak ibu keren banget. Nara memberikan ciuman bertubi-tubi pada rahang Lintang dan langit secara bergantian. Ada cerita di kebun cengkeh. Dih, gaya banget. Cuma kalung murah aja belagu, sindir Angel dari pelantaran rumah saat Nara mengambil pesanan kuenya. Cuma kalung gitu juga aku bisa beli. Dibanding cuma bebanin Jagat doang. Cari kerja ke sana. Nara berdehem pelan. Kalau gitu saya balik ya, Kak. Iya. Suara Angel terdengar lagi. Hidup dari keluarga miskin kok nikahnya sama orang kaya. Aduh, ada yang lagi panas, nih, sahut Nara sambil mengusap kalungnya. Beruntung banget dapat suami kaya mana royal sama istrinya. Terus dapat mertua yang baik banget, suka kasih hadiah mewah. Kasian deh, sudah mau kepala 4 kok belum nikah. Nara tertawa terbahak-bahak. Gak cantik kali, Mbak, makanya gak ada yang mau. Kalau nungguin abang saya mah lama, belum tentu naksir sama Mbak Angel. Sudahlah. Nara tidak bisa menahan tawanya lagi. Melihat raut wajah kesal Angel membuat Nara bahagia. Walaupun abang suka dengan Angel juga tidak akan bisa. Karena Nara sudah lebih dahulu menikah dengan Jagat. Angel mengepalkan tangannya kesal. Rasa bencinya pada Nara semakin besar saja. Dari dalam rumah, Sheila hanya menonton saja. Ia pura-pura tidak melihat kejadian barusan, langsung pergi menjauh dari sana. Bukan sebuah rahasia lagi. Angel sangat menyukai Irfan dari dahulu, tapi Irfan tidak pernah menggubris sama sekali. Kerap sekali, Irfan menolak berinteraksi dengan Angel. Jika tidak mengingat wanita itu adalah kakak dari sahabatnya, mungkin bisa saja Irfan berbuat kasar. Bagaimana sikap Angel tetap saja itu saudaranya. Kamu kenapa ketawa terus? Jagat membereskan mainan anaknya. Lintang jangan ganggu adeknya makan. Kejahilan Lintang sekarang adalah mengganggu setiap kegiatan langit. Mulai dari makan, mandi, tidur.
Semuanya diganggu oleh Lintang karena laki-laki itu sangat suka melihat wajah cemberut adiknya. "Kenapa, Mas?" "Ayah." Jagat menghela napas panjang, menatap istrinya kemudian berjalan menuju dapur. Di kursi makan ada Langit sudah menangis dengan wajah cemong oleh nasi, sedangkan Lintang sudah masuk ke dalam kamar. "Adek kenapa?" Jagat membersihkan wajah anaknya. "Kasiang anak ibu, sini sayang." "Kenapa?" Nara menggendong Langit dan menepuk-nepuk punggung kecil itu. "Nanti ibu tegur abangnya biar gak ganggu adek lagi. Telur rebus adek dimakan sama abang pakai kecap asin, ibu." Iya, kasiannya." Laki-laki itu terkekeh kecil mendengar aduan anaknya. "Jangan nangis anaknya ibu. Udah ya, ibu masakan lagi, mau." Langit menggeleng. Di dalam kamar, Jagat sudah menginterogasi Lintang terkait menangis Langit. "Kamu apakan adekmu, Bang?" Lintang cengengesan sambil bermain dengan rubik miliknya. "Soalnya adek gemesin banget. Jadi, abang coba-coba kalau dibuat nangis gimana. Kamu makan telur rebusnya." "Iya, pakai kecap asin." "Ayah gak bakal nolongin kamu kalau adek ngambek gak mau ngomong," ujar Jagat keluar dari kamar. Lintang menekuk kakinya dan berpikir sebentar. Benar juga, kelakuan adiknya sama saja dengan ibunya. Bocah manis itu bisa merajuk seharian karena kejahilan Lintang. Ini sudah kesekian kalinya ia mengganggu adiknya saat makan. Di dapur, Langit disuap oleh Jagat sambil dipangku Nara. "Gimana mau punya adek lagi kalau kakaknya begini?" Jagat menatap istrinya. "Kamu hamil?" "Enggak, nanti kita tes. Mas sudah buat janji sama Dokter Bayu. Dia bakal datang ke sini nanti sore." Mas gak kecepatan, ya? Kan, anak-anak masih kecil. Cepat atau lambat Nara pasti memiliki anak. Si kembar harus diberi pengertian. Adek mau ketemu sama adek bayi. Dapat adek lagi. Enggak, nanti ayah sama ibu gak sayang sama adek lagi, gak mau, gak suka. Sang ibu tertawa pelan. "Yah, kasihan dong, ayah. Adek bayinya pasti sedih soalnya Kak Langit gak mau ketemu." Petik 2. "Iya, ibu, kasihan, padahal adek bayi sudah sangat mau ketemu abang sama kakaknya." "Adek kakak mau kok, siapa yang bilang gak mau?" Langit suka dipanggil kakak seperti barusan. "Ayah, ibu sama abang harus manggil adek itu kakak." Lintang mendengar percakapan barusan dengan rencana liciknya. Ia harus membuat adik bayi di dalam perut ibunya seperti adiknya. Intinya Lintang ingin dikelilingi laki-laki manis. Hehehe. Bersambung.